Ini yang dipertanyakan, Samsudin ini kok sama seperti iblis gitu, kerjaannya malah merusak orang. Kenapa Gus Samsudin terus dengan kontennya? Kenapa TEJ terus dengan kritikannya? Karena kedua belah pihak ini sama-sama merasa itu adalah benar dan baik. Kalau kau bilang ini edukasi, berarti kau memberikan edukasi yang buruk kepada orang. Apakah boleh seseorang manusia mengajarkan hal yang tidak baik kepada manusia lainnya? Tidak boleh, haram hukumnya, saudara. Kalau prinsipnya YouTube itu adalah tontonan, ambil yang baik, buang yang buruk, maka nonton apapun ya terapkan prinsip itu. Jangan pilih-pilih, jangan hanya ketika nonton Gerebek Dukun. Kalau memang kau betul-betul mengerti hikmah, satu, kau nggak mungkin punya sosial media. Kau nggak mungkin berbicara di sosial media. Kau nggak mungkin ngurusin YouTube. Kalau itu sesuai dengan faktanya, maka bukan bodoh namanya. Berarti tidak bohong. Tapi kalau tidak sesuai dengan fakta, maka disitulah bohongnya, disitulah pembodohan. Kok Gus Samsudin kita lihat kok sama seperti iblis ya? Assalamualaikum Sobat Islam. Kesabaran Gus Samsudin terus diuji dalam kegiatannya selama ini, mulai dari pengobatan massal hingga aksi berantas dukun santet yang biasa beliau lakukan. Gus Samsudin yang biasa membiarkan orang untuk mengkritik pengobatan dan aksi gerebek dukun santet, kini mulai buka suara ketika masalah pribadinya mulai dibawa-bawa dan dikritik secara keras serta terus-menerus kepada Gus Samsudin seperti Teguh Iqbal Johar atau biasa disebut TJ. Dan kini mulai lagi datang kritikan keras dari seorang Habib yang juga membahas Gus Samsudin dalam banyak kegiatannya dan mengatakan kata-kata yang keras untuk Gus Samsudin. Lantas seperti apa selanjutnya? Mari menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Nama Gus Samsudin dari Padepokan Nurjat Sejati tak henti-hentinya dikritik oleh sebagian orang dalam kegiatannya. Mulai dari pengobatan massal yang biasa dilakukan hingga aksi berantas dukun santet yang ditampilkan dalam channel YouTube-nya hampir setiap hari. Gus Samsudin yang diagungkan oleh banyak pendukungnya karena kesabaran dan kerendahan hati beliau, nyatanya kini mulai berdatangan orang-orang yang mengkritiknya bahkan secara keras kepada Gus Samsudin. Rupanya selain TJ yang biasa mengkritik Gus Samsudin dengan nada keras, kini muncul kembali seorang Habib yang juga mengkritik Gus Samsudin juga secara keras seperti Teguh Iqbal Johar. Datang dari Habib Djafar Shodiq Alatas melalui channel miliknya kini juga ikutan membahas Gus Samsudin seolah tidak mau kalah dengan TJ. Menurutnya bahwa Gus Samsudin saat ini sama dengan yang lain di channel miliknya menggunakan sholawat untuk menutupi kebohongan ungkap sang Habib tersebut. Ini yang dipertanyakan, Samsudin ini kok sama seperti iblis gitu, kerjaannya malah merusak orang. Kalau kau bilang ini edukasi, berarti kau memberikan edukasi yang buruk kepada orang. Apakah boleh seseorang manusia mengajarkan hal yang tidak baik kepada manusia lainnya? Tidak boleh, haram hukumnya, saudara. Keras bikin geleng-geleng kepala ungkapan sang Habib untuk Gus Samsudin yang mengatakan demikian dalam video miliknya. Lanjutnya bahwa Gus Samsudin dalam videonya seperti mengajarkan tidak baik kepada orang-orang dan bukan edukasi, dan kalau ini dianggap edukasi maka Gus Samsudin mengajarkan edukasi yang buruk, ungkap sang Habib dalam video terbaru miliknya. Apakah boleh seorang manusia mengajarkan hal yang tidak baik kepada manusia lainnya? Tentu tidak boleh dan haram hukumnya, ungkap Habib Djafar Shodiq Alatas seperti memastikan apa yang diungkapkannya itu. Menutupi kebohongannya, menutupi settingannya dengan membawa-bawa sholawat, saudara. Ini kan sudah kurang ajar betul, saudara. Ini sudah menistakan sholawat, saudara, ya kan? Sang Habib kembali menyampaikan bahwa ketika Gus Samsudin terkena santet kok bisa, sedangkan Gus Samsudin seorang yang mempunyai ilmu hikmah. Jangan-jangan mungkin gak ibadah karena orang yang terkena santet berarti ibadahnya kurang, menurut sang Habib lanjut dalam video tersebut. Menurutnya bahwa seorang yang mempunyai ilmu hikmah tidak akan mempunyai sosial media, tidak mungkin mengurusi YouTube.
Dan seperti itulah orang-orang yang mengerti ilmu hikmah, kata sang Habib. Ungkapnya bahwa saya kasihan sama Gus Samsudin dan mengomentari kayak benci, kesel, atau yang lainnya karena ini terkait kemaslahatan orang banyak, ungkapnya. Sementara terkait serangan TIJ yang terus-menerus menyerang Gus Samsudin dalam banyak hal terkait semua kegiatan Gus Samsudin, inilah masukan yang cukup adil untuk kita semua. Kita berpikir secara seimbang. Kenapa Gus Samsudin terus dengan kontennya? Kenapa TIJ terus dengan kritikannya? Karena kedua belah pihak ini sama-sama merasa itu adalah benar dan baik. Menurutnya bahwa mari kita berpikir dengan akal sehat, dan yang dimaksud dengan akal sehat adalah kita coba berpikir secara seimbang. Kenapa Gus Samsudin terus dengan kontennya dan kenapa TIJ terus dengan kritikannya? Karena kedua belah pihak ini sama-sama merasa itu adalah benar dan baik. Jadi ini adalah soal perbedaan memandang dan kalian sebagai fans, kalian harus memahami kondisi ini. Kalau prinsipnya YouTube itu adalah tontonan, ambil yang baik, buang yang buruk, maka nonton apapun ya terapkan prinsip itu. Jangan pilih-pilih, jangan hanya ketika nonton Gerebek Dukun. Menurutnya bahwa mari kita ambil yang baik dan buang yang buruk dari semua kegiatan Gus Samsudin dan juga TIJ, dan kita terapkan penilaian yang sama karena keduanya punya dua sisi berbeda dan sama-sama mempunyai nilai baik dan buruknya masing-masing. Maka siapa yang memfitnah di sini adalah lihat Gus yang dikatakan itu. Kalau dia benar-benar penipu, maka kamu yang memfitnah TIJ. Tapi kalau Gus itu tidak menipu, maka benar kamu bahwa TIJ memfitnah Gus itu. Terus kamu tahu dari mana Gus itu menipu atau tidak? Kan tidak tahu. Ya kalau tidak tahu nggak usah ngomong. Dan kalau kamu tidak tahu secara persis dan kemudian ada orang bilang itu pembodohan, janganlah kamu bilang ujug-ujug itu salah karena kamu juga tidak tahu pasti, karena kamu juga hanya menyimak. Bagaimana kamu bisa menyalahkan orang-orang yang punya kritik? Siapa tahu orang itu punya bukti, siapa tahu orang itu punya telaah lebih seperti yang kamu telaahkan, tegas ungkapnya. Sudahlah, benar itu. Ambil yang baik, buang yang buruk. Begitu saja. Termasuk ketika menonton konten-konten yang mengkritik dukun-dukun, pemburu-pemburu dukun itu ya. Coba kita berpikir sehat dan cerdas karena yang kita sampaikan belum tentu benar keaslian sebenarnya. Dan kita tidak berhak untuk memvonis siapa yang benar dan siapa yang salah karena kita mungkin tidak tahu pasti sebelum membuktikan yang sebenarnya. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.